warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Lulu di Ayo Belajar Matematika bersama Bu Lulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Masih semangat belajar kan? Sebelum kita belajar, agar belajar hari ini lebih berkah dan lebih lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang membandingkan pecahan, hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengurangkan pecahan dengan penyebut sama. Yang ketiga, kita akan belajar menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Mari kita mulai. Di sini Ibu punya pizza, satu lingkaran pizza yang Ibu bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Lalu Ayah memakan berapa pizza? 1, 2. Ayah memakan 2 pizza. Lalu kakak juga memakan pizza. Berapa yang dimakan kakak? 1, 2, 3. Ada 3 pizza yang dimakan oleh kakak. Nah, sekarang pertanyaannya, pizza yang dimakan oleh ayah dan kakak jumlahnya berapa ya? Bagaimana cara kita mencari tahu berapa pizza yang dimakan ayah dan berapa pizza yang dimakan kakak? Yuk, begini caranya. Pertama, kita tentukan dulu bagian yang dimakan ayah itu ada berapa ya pecahannya. Ayah memakan 2 ya, 2 dari 8 potong pizza yang tersedia. Berarti ayah memakan 2/8 bagian pizza. Nah, kalau kakak, dia makan 3 bagian ya dari 8 bagian yang tersisa. Berarti kakak memakan 3/8 bagian pizza. Untuk tahu jumlah seluruhnya, kita harus menjumlahkan tentunya untuk mengetahui jumlah semua pizza yang dimakan ayah dan kakak. Kita jumlahkan saja 2 pizza yang dimakan ayah, lalu ditambah 3 pizza yang dimakan kakak. Berapa? Coba dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Wow, berarti mereka berdua memakan 5 dari 8 pizza yang tersedia, berarti 5/8. Atau kita juga bisa menuliskannya seperti ini. 2 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Artinya bisa kita simpulkan bahwa untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita perlu menjumlahkan pembilangnya. Cukup dijumlahkan pembilangnya saja ya anak-anak, penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Jadi 8 tetap 8, karena 8 itu merupakan keseluruhan pizza yang ada. Yang perlu dijumlah hanya pembilangnya, yaitu 2 ditambah 3. Mari kita lanjut. Nah, sekarang kita kembali lagi. Pertanyaannya Bu Lulu rubah. Tadi Ibu mempunyai satu loyang pizza berbentuk lingkaran dibagi 8 yang sama besar. Lalu ayah sama kakak tadi memakan 5 buah pizza. Pertanyaannya sekarang, sisa pizzanya ada berapa ya? Berapa pizza yang tersisa kira-kira? Untuk mengetahui sisa pizzanya, kita harus menghitung dulu kan? Nah, kita lihat nih, sekarang pizzanya tadi ada berapa keseluruhannya? Kan ada 8 potong dari 8 potong, berarti kita menuliskannya sebagai pecahan 8/8. Lalu yang dimakan ayah dan kakak ada berapa? Ada 5 dari 8 potong, maka kita tuliskannya 5/8. Untuk mencari sisa, ingat dulu kalau misalnya kita menyelesaikan permasalahan, kalau kita mencari sisa berarti kita harus apa kan? Kita
dikurangi. Betul. Jadi 8/8 dikurangi 5/8. Berapa ya hasilnya? Coba yuk kita lihat misalnya lagi. Coba kita ambil 5. Set, ya 5-nya sudah dimakan. Coba dihitung tinggal berapa? Yuk, 1, 2, 3. Betul sekali, berarti tinggal 3/8 misalnya. Jadi, untuk mengurangi pecahan yang penyebutnya sama, kita perlu mengurangkan pembilangnya. Ya, atau bisa kita tulis seperti ini. 8 dikurangi 5/8 sama dengan 3/8. Jadi, cukup pembilangnya saja ya yang dikurangi, penyebutnya tidak usah, seperti penjumlahan tadi. Oke, kita juga bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan bantuan kotak, seperti ini misalnya. Ada soal 2/4 ditambah 1/4. Hasilnya berapa ya? Ya, kita bisa buat kotak. Ini adalah 4 kotak yang 2 diarsir. Berarti ini menunjukkan pecahan 2/4. Lalu yang ini ada 4 kotak yang 1 diarsir. Berarti menunjukkan pecahan 1/4. Nah, lalu hasilnya berapa? Jumlah antara keduanya. Kita jumlahkan saja, kita jadikan satu kotak-kotaknya. Kotak 2/4, kita jadikan satu dengan kotak 1/4, maka hasilnya berapa anak-anak? Ya, berapa yang diarsir? Ada 3, berarti hasilnya adalah 3/4. Atau bisa kita tulis seperti ini, 2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Mudah kan ya anak-anak? Nah, lalu kalau pengurangan seperti ini, misal 4/6 dikurangi 2/6 sama dengan berapa? Nah, ini adalah 6 kotak yang 4-nya diarsir, berarti ini menunjukkan 4/6. Lalu ini ada 6 kotak yang 2-nya diarsir, berarti menunjukkan 2/6. Ya, yuk kita kurangi, berarti yang 4/6 ini kita kurangi, jadi 2 kotak yang sama seperti 2/6 kita hilangkan. Ya, seperti ini kita hilangkan. Jadi hasilnya sisa berapa? 2/6. Berarti 4/6 dikurangi 2/6 sama dengan 2/6. Atau kalian juga bisa menuliskannya seperti ini. 4 dikurangi 2/6 sama dengan 2/6. Mudah kan ya? Ya. Yuk terakhir. Di sini ada suatu cerita, ya. Kalian harus memecahkan permasalahan di cerita ini. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani memakan 3 potong kue, Mama memakan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, jadi Lani makan berapa? 3 potong dari 10 potong yang ada ya, berarti kita tuliskan 3/10. Lalu mamahnya memakan 2 potong dari 10 yang tersedia, berarti 2/10. Berapa bagian kue yang dimakan keduanya? Berarti kita harus menjumlahkan 3/10 ditambah 2/10. Sama dengan, bisa kita tulis seperti ini, 3 ditambah 2/10, hasilnya adalah 3 ditambah 2 berapa? 5, hasilnya 5/10. Mudah kan ya anak-anak? Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah belajar tentang menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama dan juga mengurangkan pecahan dengan penyebut sama. Ya, tadi kalau menjumlahkan pecahan, dijumlahkan pembilangnya ya anak-anak. Seperti contohnya 1/8 ditambah 2/8 sama dengan 3/8. Lalu untuk mengurangkan pecahan yang penyebutnya sama, kita bisa mengurangkan pembilangnya. Seperti contohnya 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Jadi ingat anak-anak, penyebutnya tetap tidak dikurang ataupun ditambah. Tadi kita juga sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan dengan penyebutnya yang sama juga. Karena kalian sudah bisa, berarti sekarang saatnya untuk latihan soal. Silahkan nanti kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Ini ada soal-soal yang harus kalian pecahkan. Ada 2 soal penjumlahan pecahan, 2 soal pengurangan pecahan, dan 1 permasalahan yang harus kalian pecahkan yang ada hubungannya dengan penjumlahan pecahan. Ya, Bu Lulu yakin kalian pasti bisa. Ya, sekian dari Bu Lulu. Semoga kalian
paham, dan semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, belajar pecahan itu sangat berguna sekali bagi kita agar kita tuh bisa berbagi dengan adil. Sampai jumpa lagi di pembelajaran matematika selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.